بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Syarhus Sunnah lil Muzani rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, wal khalqu mayyitun bi ajalihim inda nufadi arzaqihim wa inqita atharihim thumma hum ba'da dhaqtah fil qubur musa'alun wa badal bila mansyurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun wa ladal ardi alaihi muhasabun bihadratil mawazin wa nashris suhufid dawawin ahsahu Allah wa nasuh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah law kana ghairu Allah azza wa jalla al-hakima baina khalqihi lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdari al-qailah fid dunya wa huwa asra'ul hasibin kama badahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idhin ya'udun fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Al-Imam Muzani rahimahullah beliau menyebutkan wal khalqu, yaitu makhluk-makhluk Allah, mayyitun, dia semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal manusia, maka ajal tersebut tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, kematian seseorang, maka kekuatan apapun tidak akan bisa bergeser. Pasti di detik yang telah Allah tentukan dia akan mati. Bi ajalihim inda nuqadi arzaqihim, dan nanti kita akan membahas ada di antara makhluk-makhluk Allah yang dia tidak lenyap. Ya, ada makhluk-makhluk Allah yang dia tidak hancur ketika terjadinya kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kematian dari hamba, dari makhluk-makhluknya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah yang baginya hukum dan kembali juga seluruh kepadanya. Dan juga Allah mengatakan thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian setelah itu semuanya akan mati. Dan petanda ajal seseorang itu telah habis atau tiba waktunya inda nuqadi arzaqihim. Seluruh rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala catat dan takdir kepada hambanya, semuanya telah dia nikmati. Ketika semua rezeki telah dia nikmati, maka disitulah Allah akan mencabut nyawanya. Kalau seandainya masih ada jatah di dunia, satu piring nasi, satu gelas air yang dia minum, maka sebesar apapun musibah yang menimpanya, gempa, tsunami, ataukah apapun namanya, dia tidak akan mati sampai semua rezeki telah dia nikmati. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mereka berkata, laqad alimtu bi anna rizqi la yakulhu ghairi fatma'anna qalbi.
Sesungguhnya aku mengetahui rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk diriku tidak akan pernah dimakan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah memberikan rezeki. Yang seharusnya rezeki diberikan kepada si A kemudian salah diberikan kepada si C, enggak mungkin. Ya, tidak akan mungkin itu pernah terjadi. Ya, jangankan Allah Rabbul Alamin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ekspedisi yang mungkin ya paling top di Indonesia atau ke paling top di dunia. Kalau seandainya sudah ditulis nama, maka nama tidak akan bergeser, alamatnya tidak akan bergeser. Tidak akan mungkin diberikan kepada tetangganya. Ya, apalagi Allah Rabbul Alamin, walillahil mathalul a'la. Ya, Allah memiliki sifat yang lebih tinggi daripada seluruh makhluk-makhluknya. Ya, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali rezeki yang Allah berikan kepadanya. Namun kita hanya menjalankan sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita rezeki. Di sana disebutkan oleh para ulama, di antara sebab-sebab yang dengannya Allah akan memberikan rezeki adalah dengan menikah. Disebutkan dalam sebuah kisah ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak ada bekal yang beliau bawa dari kota Mekah. Ya, rumah beliau tidak ada yang bawa, tidak dibawa rumah, kebun dan lain sebagainya. Hanya apa yang ada di badan beliau. Kemudian Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan seorang sahabat dari Ansar. Yang kemudian sahabat Ansar ini menawarkan satu petak tanah dan satu orang istri kalau dia ingin menikah. Dan ini kisah sudah sering kita sampaikan, cuman bukan ini yang saya inginkan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan kepada saya pasar. Di mana pasar? Ditunjukkanlah pasar, kemudian beliau berniaga, berdagang. Uang yang pertama kali beliau dapatkan setelah beliau berdagang dan berniaga, ya, pada waktu itu adalah nikah. Jadi nikah pertama yang beliau lakukan setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Mahyam, sepertinya engkau lain hari ini wahai Abdurrahman. Ya, pakaiannya lebih rapi, penampilannya lebih beda dengan hari-hari sebelumnya. Mahyam, qad tazawwajtu ya Rasulullah. Saya sudah menikah ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata, apakah kau memberikan mahar kepada istrimu? Iya, saya memberikan anting-anting dari besi, dari emas. Kemudian Rasulullah mengatakan, ulim walau bisyah. Ya, buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW pernikahan Abdurrahman bin Auf. Dan subhanallah, setelah beliau menikah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kepada beliau lagi. Ya, tadi kan di awalnya niatnya beliau kuat untuk menikah, Allah mudahkan. Bisa membeli mahar, bisa membuat walimahan. Setelah beliau menikah, ya, Allah membuka pintu rezeki kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau mendapatkan uang 4.000 dinar. Ini kan sebab rezeki kan? Sebab rezeki atau tidak? Sebab rezeki. Iya. Dan sebab rezeki yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adalah sedekah. Ini sebab rezeki yang kedua, bersedekah. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu memiliki uang 4.000 dinar, yang 2.000 dinar beliau pegang dan 2.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan di jalan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang ada di tanganmu wahai Abdurrahman. Dan semoga juga Allah memberkahi apa yang telah engkau berikan. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdurrahman bin Auf, tidaklah setelah aku didoakan oleh Nabi dari rezeki yang aku berikan kepada beliau, ya, batu yang aku buka seakan-akan di situ aku mendapatkan emas. Tidak batu ku buka aku mendapatkan emas dan perak di situ. Begitu mudah beliau mendapatkan harta. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ardahu, beliau pernah dianggap berbuat dosa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdurrahman telah berbuat dosa. Dia telah menginfakkan seluruh harta yang dia punya di jalanmu. Semuanya enggak ada lagi sisanya." Ya, karena dalam Islam tidak boleh seseorang memberikan harta yang dia punya lebih dari sepertiga. Enggak boleh. Ya, misalnya dia punya uang, hartanya, sebelum dia meninggal mengatakan, "Ini harta saya wasiatkan seluruhnya untuk di jalan Allah." Ini enggak boleh, haram hukumnya. Iya, dia hanya boleh memberikan harta yang dia punya sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Iya, sebagaimana disebutkan dalam Kitabus Sahih, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sakit, kemudian dia datangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dia ingin menginfakkan seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ats-tsuluts katsir." Sepertiga itu sudah banyak. Dengan engkau mewariskan hartamu kepada anak-anakmu, itu lebih baik daripada mereka hidup dalam keadaan meminta-minta. Jadi ada hak 2/3 kepada ahli waris. Kalau ingin dia bersedekah, maka cukup sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga. Jelas ya? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyangka bahwasanya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu semuanya sudah diberikan di mana? Di jalan Allah, sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi tersisa. Ya, mungkin ini logika kita ya. Umar bin Khattab prediksi hartanya Abdurrahman bin Auf 20 miliar. Semuanya diberikan di jalan Allah, nggak ada yang tersisa. Itu prediksinya Umar. Karena memang sangat banyak harta yang beliau berikan pada waktu itu, ya, ketika terjadi perang Tabuk. Kemudian Rasulullah memanggil Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan kepada istri dan keluargamu?" Iya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyimpan untuk istri dan keluargaku lebih banyak dan lebih bagus dari apa yang ku keluarkan." Bisa difaham ya? Baik. Ya, harta beliau sangat banyak, melimpah. Apa rahasia kunci rezeki yang Allah berikan kepada beliau? Sedekah yang beliau berikan yang kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah suatu hari kota Madinah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, ada suara kegaduhan, suara gaduh. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ada apa? Ada apa kegaduhan ini?" Ternyata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu memasukkan 700 ekor unta ke kota Madinah yang lengkap dengan kebutuhan, ya, perlengkapan hidup. Ya mungkin zaman sekarang gula, beras dan lain sebagainya. 700 ekor unta. Ya, jadi ibaratnya ada 700 mobil pick up masuk ke kampung. Kira-kira banyak enggak? 700. Ini unta pada waktu itu. Dan itu semuanya dihadiahkan, disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada penduduk kota Madinah. Lah kira-kira kalau satu unta berapa kira-kira isinya? Kita anggaplah 20 juta isi barangnya. Kalau kali 700 berapa uangnya? Berapa kira-kira? 14 miliar. 14 miliar sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ya, dan beliau pernah memberikan uang
kurang lebih ya. Kepada alumni perang Uhud setiap orang 2 miliar. Kalau dihitung dengan uang rupiah. Iya, dan orang yang hidup dari perang Uhud waktu itu kurang lebih 200 orang. Kali 2 miliar, berapa puluh miliar? 40 miliar. Iya. Dan semua kebutuhan istri-istri Nabi Muhammad SAW setelah beliau meninggal itu ditanggung semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Apapun kebutuhan mereka. Mereka mau haji, Abdurrahman bin Auf ikut serta. Apapun kebutuhan istri Nabi diberikan semuanya. Dan subhanallah sebelum beliau meninggal, ya beliau meninggalkan harta yang sangat banyak untuk istri dan anak-anaknya. Tidak pernah habis-habis. Ini kunci rezeki. Apa kunci rezeki? Sedekah. Jadi ketika kita dalam keadaan terjepit, usaha kita lagi mandet atau apapun masalah. Dari bisnis yang sedang kita alami, apa solusinya? Solusinya bukan penghematan, betul penghematan, tapi solusinya sedekah. Karena sedekah itu asbabur rizq. Iya. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab rezeki adalah perbanyak beristighfar. Perbanyak istighfar. Datang orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menceritakan tentang kondisi ekonominya. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah engkau kepada Allah. Iya. Kemudian datang orang lain yang menceritakan tentang masalah yang dihadapi. Beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian ditanya, kenapa setiap orang datang bertanya kepada engkau selalu istighfar yang kau minta? Suruh. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilus sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan aku katakan beristighfarlah engkau kepada Rabbmu. Sesungguhnya dia itulah maha pengampun. Yursilus sama alaikum midrara. Dialah yang akan menurunkan kepada kalian air hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan dia akan mudahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Dan kalian akan diberikan kebun-kebun dan sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengkhabaran yang datang dari langit. Iya, sesuatu yang datang dari zat yang memiliki jagat raya dan yang memiliki rezeki. Di tangan Allah rezeki. Di tangan Allah segala kemuliaan. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Iya, Allah mengangkat siapa yang Allah ingin angkat, Allah jatuhkan siapa yang Allah ingin jatuhkan. Biyadikal khair, dan di tangannya lah segala kebaikan. Nah, zat yang memiliki segala kebaikan yang ada pada dirinya menginformasikan kepada kita ini sebab rezeki. Apa itu? Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu untuk kita fahami, ya, rezeki itu bukan hanya sebatas nominal, tetapi rezeki itu lebih daripada apa? Keberkahan. Ya, jadi antum jangan salah dalam memahami ini saya mau sedekah nih. Abdurrahman bin Auf sedekah hartanya nggak habis-habis. Ya 1 bulan, 2 bulan nih kok nggak nambah-nambah nih uang saya nih. Kok berkurang sepertinya. Ya, ini bukan niat pertama untuk kita bersedekah. Niatnya adalah untuk Allah. Nah, ini pertama harus dipegang. Jangan nanti selesai kajian semangat untuk bersedekah supaya bisa dapat lebih banyak. Iya, ini tujuannya sudah salah. Tetapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita niatkan untuk Allah. Iya, dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita keluarkan di dunia ini, Allah balas di dunia. Atau bisa saja Allah membalas nanti di mana? Di akhirat. Kan seperti itu. Iya. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang kita miliki. Iya. Semakin banyak kita keluarkan di jalan Allah, maka semakin banyak ya harta tersebut akan kita nikmati nanti di yaumul qiyamah.
Adapun uang yang ada di tabungan kita, ya, uang yang itu kita beli emas, yang kemudian kita simpan sekian kilo emas, ya, mobil dan lain sebagainya, itu belum tentu milik kita. Itu harus kita catat, itu belum tentu milik kita. Kenapa saya katakan belum tentu milik kita? Kita keluar dari masjid ini, belum ada jaminan kita masih hidup ataukah tidak. Iya, tidak ada jaminan. Ketika kita mati hari ini misalkan, ataukah besok, ataukah 1 minggu yang akan datang, ataukah 1 bulan yang akan datang kita mati, maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harta yang kita miliki tadi itu menjadi ahli waris. Kan begitu. Iya, ada bagian untuk istri kita. Ya, ada bagian untuk anak-anak kita. Nah, kalau seandainya misalkan kita tidak mendidik keluarga dan istri kita sebagai didikan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat, kita khawatirkan harta kita tidak diberikan kepada para orang yang berhak untuk menerima. Kalaupun seandainya berhak diterima, istri kita, dia menangis, sedih meninggal suaminya. 1 bulan, 2 bulan, ya bulan kedua hilang sudah kesedihannya. Selesai masa iddah, dia nikah lagi. Kan seperti itu. Nikah kan? Ya, mobil yang tadinya kita bungkus, kita nggak boleh kena angin lah ibaratnya seperti itu. Ya ternyata nggak perlu waktu lama sudah disetir oleh laki-laki lain. Rumah megah yang kita bangun dengan keringat. Iya, kita tabung uang sedikit demi sedikit jadilah rumah. Ternyata sudah ditiduri oleh laki-laki lain. Suami baru istri kita. Iya. Nah, kalau seandainya anak-anak yang kita punya adalah anak-anak yang soleh, harta tersebut akan dia manfaatkan kepada sesuatu yang baik. Tapi kalau yang kita tinggal anaknya adalah anak yang toleh, meninggal kita dia bahagia, dia tepuk tangan. Kenapa dia tepuk tangan? Saya mendapatkan warisan. Kapan si bapak nih mati? Kok gak mati-mati deh? Pas mati dia bersyukur. Dengannya dia mendapatkan warisan. Mulailah dia berangan-angan. Mau ini, mau ini, mau ini, mau itu. Uang yang kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun. Ya, dengan memeras keringat. Dengan membuang waktu yang begitu banyak. Itu habis dalam waktu hari oleh anak kita. Ya, karena dia bukan orang yang dekat dengan agama. Punya uang pikirannya ke Paris. Ya, keliling Eropa. Kan begitu. Hah? Orang apa kerjanya lagi orang-orang yang jauh dari agama? Ketika uang apa pikirannya? Kan keliling dunia. Habis uang dalam hitungan bulan. Dalam hitungan hari. Itu kalau punya uang lah. Kalau nggak ada, apa yang mau kita bawa? Bisa difahami ya? Jadi semakin besar apa yang kita keluarkan di jalan Allah, maka semakin besar pula tabungan ya akan kita nikmati nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia ingin hidup di dunia. Ya, di antara tujuan dia ingin hidup di dunia, dia ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang penyesalan mereka di yaumul qiyamah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, kalau seandainya engkau tidak mengakhirkan sejenak kematianku, maka niscaya aku akan bersedekah dari harta yang kupunya dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Bisa difaham ya? Baik. Adapun dari sisi pembahasan akidah, dari sisi pembahasan akidah untuk menanamkan ketauhidan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawa kita, ya, tidak akan mencabut nyawa kita sampai semua rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala catat itu akan telah kita nikmati. Iya. Jadi kalau seandainya memang rezeki itu adalah sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha mencari rezeki tersebut.
Cuman bukan itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita siang dan malam. Sudah kerja dari Senin sampai Jumat. Kemudian supaya nambah gaji lembur lagi Sabtu dan Minggu. Ya, kadang-kadang ngambil jam malam lagi. Ya, ambil jam malam supaya semakin banyak gajinya. Iya, kapan dia mau menikmati dunia yang dia cari, kapan kira-kira? Ya kadang untuk makan aja nggak sempat. Lah kita cari uang kan salah satunya kan untuk makan. Makannya nggak sempat. Ya, uang yang dia punya untuk dia nikmati dengan istri dan anak-anaknya nggak sempat. Terus untuk apa kamu cari dunia kalau begitu? Nggak pernah dia nikmati. Terkadang subhanallah ada orang bekerja siang dan malam, setiap hari dia bekerja. Dia kumpulkan uang karena saking lelah dia bekerja tanpa ada istirahat, tanpa dia nikmati uang tersebut, jatuh sakit, ya dalam hitungan hari sudah meninggal. Nggak ada yang dinikmati. Lah kalau seandainya dia bingkai dengan ibadah, alhamdulillah. Ini kalau ibadahnya nggak sempat karena terlalu banyak waktu terbuang untuk mencari dunia, apa yang mau dia dapat, apa yang mau dia nikmati? Bisa difahami ya? Iya. Dan yang kedua, para hadirin, yang itu tidak bisa tergantikan apa itu? Amalan soleh. Kalau rezeki kita tahu bahwasanya rezeki kita tidak pernah dimakan oleh orang lain. Jelas. Sehingga ini membuat kita tenang. Nah begitu juga sebaliknya, amalan soleh kita itu tidak bisa diamalkan oleh orang lain. Bisa nggak amalan kita diamalkan oleh orang lain? Kita wakilkan? Nggak bisa. Nah ketika amalan soleh tersebut tidak bisa diamalkan oleh orang lain, sehingga kitanya harus bersemangat. Ya, karena nggak ada penggantinya, kita sendiri. Ya, jadi apa maksud dari ucapan para ulama tersebut? Dalam sisi dunia kita bekerja, ya, kita berharap rezeki yang datang dari Allah sudah. Tapi ini bukan menjadi prioritas hidup kita siang dan malam. Kita berpikir, nggak sempat beribadah, nggak sempat belajar, nggak sempat menuntut ilmu. Mafhum? Ya. Nah yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa diamalkan oleh orang lain. Nggak bisa ada penggantinya. Ketika tidak bisa diamalkan oleh orang lain, disinilah kita lebih fokus. Karena ini yang akan lebih abadi dan ini akan menemani kita di alam kubur kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, wa inqita' atharihim thumma hum ba'da daqtah fil qabur musa'alun. Kata Syekh, inda nufadi arzaqihim wa inqita' atharihim fala yamutul abdu hatta yastanfadha rizqahu min malin aw waladin aw ilmin aw adna min dhalik aw akthar. Tidak akan pernah mati seorang hamba sampai semua rezekinya telah dia nikmati. Apakah dari hartanya, apakah dari anaknya, ataukah dari ilmunya. Apakah yang lebih banyak dari itu ataukah lebih sedikit dari itu? Wa yadullu lidzalika marawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qalat Ummu Habibah, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaki sa'altillahi ta'ala li ajalil madrubah wa athari mawtu'ah wa arzaqin maqsumah ولا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخرون منها يوما بعد حله ولو سألت الله تعالى يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا. Masya Allah. Datang riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, berkata Ummu Habibah. Siapa ini Ummu Habibah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Siapa? Romlah, Masya Allah. Nama beliau adalah Romlah. Ya, sedikit kita cerita. Beliau termasuk dari salah seorang sahabat Rasulullah yang hijrah dari kota Madinah dari kota Mekah ke Habasyah. Iya. Bersama suami dan anak beliau. Dan subhanallah, Abu Sufyan di awal-awal Islam, beliau termasuk orang yang paling benci dengan Islam dan paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia
yang selalu menghalangi dan mengintimidasi orang-orang yang masuk Islam. Tapi subhanallah, ketika cahaya Islam itu datang, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Di dalam rumahnya, anaknya sendiri, putrinya sendiri, darah dagingnya sendiri, ya masuk Islam. Ini di sini nggak bisa main matematika kita di sini ya. Ya, di sini nggak bisa main matematika kita. Kita berusaha. Bisa saja orang yang dia menghalangi dakwah, orang yang berada di barisan yang terdepan di dalam menghalangi dakwah, bisa saja Allah memberikan hidayah kepada putrinya, memberikan hidayah kepada anaknya, memberikan hidayah kepada adiknya, atau memberikan hidayah kepada istrinya. Ini sesuatu yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita usahakan. Bisa usaha dengan kita berdakwah, bisa usaha dengan apa? Dengan cara yang lainnya. Guru kami Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, ketika beliau membuka ma'had atau markis di sebuah desa yang bernama Fiyush di daerah Lahaj, Aden. Iya, beliau punya lahan besar di situ. Apa yang taktik yang beliau lakukan untuk menguatkan dakwah? Beliau punya putri beliau sudah didik ya, dengan ilmu. Beliau nikahkan dengan seorang orang bukan penuntut ilmu, awam, apalagi ulama. Ya, dengan seorang pemuda kampung, anaknya kepala kabilah. Bukan ulama, bukan penuntut ilmu, bukan penghafal Quran. Awam, dari awam manusia, orang awam. Tapi ya soleh, sholat, lain sebagainya. Ya, Syekh nikahkan putri beliau, anak pertama beliau. Ya, yang mungkin hafal Quran. Karena anaknya ulama, kan begitu kan. Ya, dinikahkan, beliau menikahkan putri beliau dengan seorang pemuda yang awam. Untuk apa? Ini kan taktik nih. Untuk apa kira-kira? Untuk menguatkan dakwah, itu menjadi benteng. Menjadi apa? Jadi benteng. Nah, ini sekarang anaknya Qabilah sudah dijadikan menantu Syekh. Ya, dan dia adalah yang menguasai kampung itu. Pasti akan dibela. Ini besan saya, kan begitu. Ya, ini mertuanya anak saya. Ini taktik. Ya, dan mungkin bisa kita coba hal yang seperti ini. Ya, gitu. Ada pemuda yang mungkin kita lihat, wah ini kayaknya punya anak perempuan beliau ini. Gimana kita tawarkan dengan salah seorang jamaah untuk pendekatan, kan begitu kan? Taktik enggak ini? Tapi kalau sampai kita diseret, wah itu jangan juga. Ya, kita bisa menjamin, walaupun bukan menjamin 100%, ibaratnya ghalabatul dzan, ya kita bisa menikah dengan salah seorang putrinya, seorang ikhwan misalnya, bisa diajak pelan-pelan. Taktik ini kan. Ya, al-muhim, dengan segala hal kita lakukan, dengan doa, dengan dakwah. Seperti kisahnya Ummu Habibah. Berangkatlah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah tiba di Habasyah, beliau berpikir semua masalah sudah selesai. Saya sudah bisa beribadah dengan baik, tidak mendapatkan intimidasi dan gangguan dari keluarganya. Dan subhanallah, ayyuhal ikhwah, sebagian kisah menyebutkan, wallahu alam, ada sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian mensahihkan, Ummu Habibah, beliau punya suaminya murtad pada waktu itu. Murtad dari Islam. Ini kan ujian tambah berat buat beliau. Akhirnya beliau berkata, ada 3 pilihan, yang paling manisnya adalah pahit. Yang pertama, beliau ikut murtad dengan suaminya, tapi jaminan dunianya terjamin. Ada suami, ada yang memberikan rezeki. Kata beliau, kalau seandainya aku dicabik-cabik dagingku sampai ke tulangku, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Atau kedua, aku kembali ke negeriku. Dan aku kembali ke negeriku, aku khawatir aku kan kembali kepada agama nenek moyangku. Yang ketiga, aku bersabar sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi para hadirin? Rasulullah SAW mengirim utusan dari Raja Najasyi untuk melamar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha sebagai istri beliau.
Zaman dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada Instagram. Ya sekarang kadang dia buat snapgram, oh dia sudah lagi ada masalah, sudah cerai. Kan begitu, lagi sendiri dan lain sebagainya. Nggak ada. Secara logika Rasulullah yang ada di Madinah atau di Mekah pada waktu itu melamar seorang wanita yang berada di negeri Habasyah yang sangat jauh. Secara logika masuk logika enggak? Hah? Masuk logika enggak? Enggak masuk logika kan? Rasulullah di Mekah. Ummu Habibah menjadi di Habasyah sana. Tempat yang sangat jauh. Enggak ada komunikasi seperti komunikasi hari ini, orang bisa update bagaimana situasi dan kondisi orang tersebut. Dan ini juga salah satu sebab rezeki. Rezeki enggak ini? Ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Iya, ini harta yang paling berharga. Rasulullah menjadi suaminya. Enggak ada yang lebih berharga dari ini semuanya. Apa sebabnya? Taqwa Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan diberikan rezeki kepadanya dari tempat-tempat yang tanpa dia duga. Bisa difahami? Tetapi butuh kesabaran. Enggak hari ini punya masalah besok langsung selesai. Hari ini punya masalah minggu depan langsung selesai. Hari ini punya masalah bulan depan langsung selesai. Bisa saja bertahun-tahun itu baru akan diselesaikan oleh Allah. Disitulah butuh kesabaran. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan dan melengserkan Fir'aun yang zalim pada waktu itu. Ya, ketika Musa berdoa Allah kabulkan doa Musa. Doa engkau telah dikabulkan. Namun kapan dilengserkan Fir'aun? Setelah 40 tahun. Setelah Allah mengabulkan doa. Di balik itu ada hikmah balighah. Ya, yang terkadang kita tidak bisa mengetahuinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahuinya. Ini prinsip yang kita pegang. Ketika kita memegang prinsip ini, insya Allah hidup kita akan jadi tenang. Jelas ya? Kemudian para hadirin, ketika datang utusan Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya beliau seakan-akan terbang di tengah kesendirian, tidak ada suami, ya suaminya sudah demikian kondisinya, tidak ada orang tua, tidak ada keluarga yang mendukungnya. Tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar dengan jalan keluar yang terbaik, menjadi istri Nabi SAW. Nah, kemudian ketika Ummu Habibah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah SAW wa bi abi wa abi Sufyan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dengan aku menikah dengan Rasulullah menikahiku untuk bapakku dan juga Abu Sufyan, bapakku dan juga saudaraku Muawiyah. Kemudian Nabi SAW ya mengatakan kepada Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya arzaqin maqsumah la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillih. Sesungguhnya engkau telah meminta sesuatu yang itu sebenarnya itu sudah dibagi, sudah ada pembagiannya. La yu'ajjilu syai'an, tidak akan disegerakan sesuatu sebelum waktunya. Dan juga tidak akan diakhirkan sesuatu ketika dia itu sudah ada saatnya. Paham di sini? Ya, antum sudah berdoa, sudah berusaha dan lain sebagainya, kok jodoh belum kunjung datang. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Ya, yang penting kita berusaha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada saatnya Allah akan memberikan kepada kita. Mafhum di sini? Jelas? Nanti terkadang hikmahnya itu bisa kita ketahui setelah kita mendapatkan apa yang kita dambakan, atau kita bisa mengetahuinya nanti di yaumul qiyamah. Subhanallah, ternyata ini hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda ya jodoh untuk saya, baru sekarang saya menikah? Di sini mungkin hikmahnya. Ada di situ rahasia-rahasia Allah. Yang penting seseorang itu selalu berhusnudzon kepada Allah.
Iya, begitu juga ketika dia berusaha bekerja. Siang dan malam dia bekerja. Tetapi usahanya tetap mabni. Tahu mabni ya? Tidak mu'rab. Mabni itu nggak berubah-berubah. Bahkan malah turun. Iya, terus dia berusaha. Akan ada tiba waktunya ya, yang itu tidak akan pernah dimajukan, tidak pernah dimundurkan sedikit pun oleh Allah. Antum ingat nih hadis Rasulullah, pegang kuat-kuat. Saya baca ulang ya. Kata Rasulullah, la yu'ajilu syai'an minha qabla hilli, wa la yu'akhiru minha yauman ba'da hilli. Tidak akan disegerakan sesuatu sebelum tiba waktunya. Dan juga tidak diakhirkan sesuatu satu hari pun. Ya, tidak akan diakhirkan oleh Allah walau kalau itu sudah ada waktunya. Walau sa'altillah, dan kalau seandainya engkau meminta kepada Allah, ayu'afika min adabi finnar wa adafil qabri lakhana khairan. Kalau seandainya engkau meminta kepada Allah penjagaan dari api neraka dan penjagaan kuburmu, maka itu lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pelajaran buat kita ya. Nyok pudah malam sepertiga malam. Nah proyek tak rayu. Bujebol proyek. Masya Allah, semangat bangun malam. Boleh enggak? Kita enggak mengatakan enggak boleh. Boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita. Seseorang itu ketika berdoa, dia berdoa dengan sesuatu yang paling tinggi. Berdoa dengan sesuatu yang paling agung. Apa itu? Dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari azab kubur, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu doa yang paling tertinggi. Jangan setiap saat yang kita minta, ya Allah, pemudahkan usaha dong, ya Allah, pemudah rezeki dong, ya Allah. Bumbu buka cabang lam ton yang dua bote, ya Allah. Gak ada salah kita berdoa seperti ini. Cuman jangan ini terus yang kita mohon. Ya terkadang di tempat-tempat di Allah mengabulkan doa, itu lagi yang diminta. Kemana dia berdoa, itu yang selalu dia minta. Mintalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang baik untuk dunia dan akhirat. Apa itu? Dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari azab kubur, dimasukkan dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nari fa udkhilal jannata faqad faz. Seluruh yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Iya. Dan siapa yang seseorang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses. Ini yang kita minta, ini yang kita harapkan, ini yang kita mohon dari Allah, kesuksesan. Kesuksesan masuknya seorang dalam surga dan dijauhi dari neraka. Iya, adapun kita menjadi A, B, C, D dari perkara dunia ini, itu belum sukses di mata Allah. Belum sukses daripada ya bahasa Al-Quran, belum sukses. Walaupun kita menjadi orang yang terkaya sebanda Aceh. Walaupun kita menjadi orang yang paling tertinggi kedudukannya di Banda Aceh, itu belum sukses. Maka mintalah sesuatu kemenangan yang hakiki. Apa itu? Dijauhi dari neraka. Seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya baca sedikit lagi, kita tutup pengajian kita di subuh hari ini. Taib. Kemudian ya wali rahimani wa rahimakumullah. Qaulu thumma hum ba'da daqtah fil qubur mas'ulun. Ya, kemudian setelah manusia si mayit dimasukkan dalam kubur, itu doktoh, itu jasad kita di apa nih namanya? Dihimpit. Ya, jasad kita dihimpit nanti. Ya, setelah dihimpit, kemudian kita akan ditanya. Qabla su'al yandumul qabru ala man fihi siwa sawan kana mu'minan aw kafiran. Dihimpitnya jenazah di dalam kubur itu sama apakah dia orang kafir ataukah dia orang beriman. Dihimpit oleh Allah. Jelas di sini? Ini hari akan kita hadapi. Bisa saja nanti sore, bisa saja keluar dari masjid ini, bisa saja besok, bisa saja 1 minggu akan datang, bisa saja 1 bulan yang akan datang. Hari di mana kita akan dihimpit dengan kubur kita. Itu akan terjadi.
akan saya alami dan antum juga akan mengalami semuanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya ada seseorang bisa selamat dari himpitan kubur, maka tentunya Sa'ad bin Mu'adz lebih selamat untuk tidak dihimpit dalam kubur, tapi beliau dihimpit dalam kubur. Antum tahu siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah tokoh penduduk kota Madinah. Ketika datang Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, mendakwahkan penduduk kota Madinah untuk masuk Islam, kemudian diisyaratkan, wahai Mus'ab, datanglah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh penduduk kota Madinah ini akan masuk Islam. Karena dia orang yang sangat dipandang di kota ini. Datanglah Mu'adz bin Jabal, Mus'ab bin Umair, wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku ingin berbicara kepadamu dengan sebuah pembicaraan. Kalau seandainya pembicaraanku baik, silakan engkau terima. Kalau seandainya pembicaraanku tidak engkau sukai, saya akan pergi. Saya tidak akan berbicara denganmu. Ini kata siapa? Mus'ab bin Umair. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Mus'ab, sebelum engkau menceritakan tentang apa itu Islam, sebelum engkau membahas tentang apa itu agamamu, aku sudah tertarik dengan gaya dan bawaanmu. Engkau adalah orang yang benar. Luar biasa ya. Murid-murid Nabi Muhammad SAW, mereka bukan hanya memiliki materi yang kuat, materi yang kokoh, tapi mereka punya bawaan yang sangat mengagumkan orang yang melihatnya. Sebelum kau berbicara tentang Islam, saya sudah menarik apa yang kau bawa. Kata siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ya hampir seluruh penduduk kota Madinah yang dibawa kabilahnya beliau masuk Islam semuanya. Jasanya sangat besar. Ya, nah beliau radhiyallahu taala anhu dihimpit dalam kuburnya ketika beliau dikuburkan. Kata Rasulullah, saya ulangi kembali, kalau seandainya ada seseorang bisa selamat dihimpit dari kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang paling berhak selamat dari himpitan kubur tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Inilah hari-hari akan kita hadapi para hadirin dan hadirat setelah kita hidup di dunia ini. Kita mohon dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita kecuali ucapan dan perbuatan kita adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk menuntut ilmu, istiqomah untuk hadir di majelis ilmu, karena ilmu inilah yang akan selalu menghidupkan hati kita, menghidupkan jiwa kita, akan semakin menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ketakutan kepadanya, ketakutan kepada hari akhir. Tapi kalau seandainya Allah menjauhkan kita dari majelis ilmu, maka hati kita akan kosong. Ketika hati kita kosong, maka seseorang ketika dia tidak sibuk dengan hal yang baik, dia akan tersibukkan dengan hal yang jelek. Tentunya kita saling mengingatkan, saling menasehati, ya, agar kita bisa sama-sama istiqomah, bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.